kita akan berbicara polemik Pak nih. Data yang digunakan tidak tepat sasaran. Orang meninggal aja nggak tahu. Orang meninggal, bahkan anak kecil usia 4 tahun ada 3 orang yang mendapatkan bantuan. Kami kita gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para desa, kembali lagi ya berbincang-bincang dengan kepala desa. Nah, kali ini temanya mengenai bantuan-bantuan yang disalurkan ke masyarakat yang ada di desa. Akan tetapi kita lihat ya, saat ini data yang digunakan itu kita tidak bisa mendeteksi dari mana ya, karena bantuan yang ada hanya itu saja yang menerima kebanyakan. Tetapi ya oke, kita akan berbincang santai dengan Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sampurasun. Alhamdulillah. Oke Pak, mengenai kita berbicara ini ya, kita akan berbicara polemik Pak nih. Karena di masyarakat itu kebanyakan bantuan-bantuan yang disalurkan ke masyarakat itu hanya tertumpu pada orang-orang itu saja ya, kebanyakan Pak. Dan masyarakat yang lain itu tidak menerima. Nah, seperti apa Bapak menanggapi hal tersebut? Karena kita ketahui bantuan yang datang ke masyarakat yang ada di desa itu tidak hanya dari satu kementerian, ada juga dari BUMN, ada juga dari kabupaten. Nah, seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya, tentunya apa yang disampaikan tadi memang benar apa adanya. Kami pun di pemerintahan desa sangat menyadarin hal itu. Data yang khususnya data bansos yang dipergunakan sekarang ini memang boleh dikatakan tidak valid. Artinya bisa data tersebut yang sifatnya tidak clear lah di lapangan. Ini kami alami di tempat kami sendiri. Apalagi kemarin waktu rame-ramenya COVID ya, itu sangat luar biasa. Saya terima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah memberikan stimulusnya untuk bantuan ke warga kami, sehingga warga kami memang yang terdampak dari COVID itu semuanya mendapatkan bantuan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah yang mendapatkan bantuan tersebut tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Artinya apa? Ini bukan kesalahan penuh pemerintah, tapi ini kesalahan data. Ya. Kalau pemerintah saya yakin beliau pemangku kebijakan memang sangat ngerti sekali lah dengan masyarakat ya. Kondisinya seperti ini, masyarakat lagi susah, makanya diberikan stimulus atau bantuan. Cuman yang jadi permasalahannya adalah data yang digunakan tidak tepat sasaran. Kami di pemerintahan desa benar-benar luar biasa kami terbenturnya dengan masyarakat. Karena memang yang bakal menjadi polemik di bawah itu ya tidak lain tidak bukan arahnya ke pemerintahan desa. Padahal kami jujur, kalau data tersebut benar-benar data yang memang bersumber dari upgrading dari desa, insya Allah data tersebut akan valid. Nah, kalau saya lihat data tersebut memang data-data yang lama. Mungkin dulu ada PPLS tahun 2011 gitu ya, yang dipergunakan. Dan data itu ya itu lagi yang padahal pada waktu itu kami sudah diminta data gitu ya. Kami sudah diminta data yang upgrading, yang paling terupdate. Kami sudah bekerja keras di lapangan ya, sudah kami ajukan. Tapi ironisnya waktu datang bantuan BNBA-nya bukan data yang kami ajukan gitu. Bahkan ini lucu sekali ya, waktu itu sangat lucu sekali. Ini saya cerita kasus di tempat kami. Yang mendapatkan bantuan ini orang meninggal aja nggak tahu. Orang meninggal, bahkan anak kecil usia 4 tahun ada 3 orang yang mendapatkan bantuan. Ini sangat luar biasa. Jadi masyarakat itu gimana sih ini kok desa ini tidak bisa apa ya, datanya tidak bagus yang diajukan. Nah sekarang saya balik, kalau data itu dari desa, masa iya desa mau mengajukan orang yang sudah meninggal pertama, yang kedua orang yang masih di bawah umur, masih SD ada
Ini kan apa ya, tidak masuk akal. Jadi dari kecemburuan sosial Pak ya di Luar masyarakat biasa, awal. luar biasa. Kami berterima kasih sekali, bantuan stimulus dari pemerintah ini sangat luar biasa. Kami sangat apa ya, apresiasi lah. Tapi tolong kalau datanya memang, please, data yang kami ajukan itulah yang dipakai. Karena ya tadi ya, memang kalau acuannya kan harus data yang masuk DTKS. Cuman data DTKS ini kan harus memang upgrade-nya juga harus bagus gitu ya. Jangan sampai yang dapat si itu aja, kalau bahasa masyarakat ya, yang dapat si itu aja. Sedangkan di tempat kami ada warga yang memang harus layak dan sangat layak untuk mendapatkan bantuan, justru tidak mendapatkan. Nah, permasalahannya apakah desa sudah mengajukan masyarakat tersebut yang kondisinya layak? Lah sudah, Ya. cuman ya saya nggak tahu gimana ini. Ya. Sekarang kan masyarakat seperti ini Pak, terjadi kecemburuan sosial yang di lapangan kita sendiri. Lihat saja bantuan yang ada itu berjalan sendiri masing-masing. Nah, jadi seperti apa harusnya itu pemerintah? Apakah harus kerjasama ataupun ya biarkan saja sesuai dengan kementerian masing-masing bantuan yang ada, atau misalkan setiap kabupaten silakan saja, terserah seperti apa Pak? Ya, sebenarnya justru kalau saya boleh bilang harus percaya pada pemerintahan yang paling bawah, yaitu Ya, karena kita yang lebih tahu Pak ya, kita desa yang lebih lebih tahu. paham situasi di lapangan itu seperti apa. Ya tadi saya di waktu yang lalu pernah bilang, kepala desa atau pemerintah desa itu dari sajadah sampai haram jadah itu memang sudah sehari-hari ya, makanan sehari-hari. Jadi tidak mungkin kami tidak tahu masyarakat kami yang kelaparan gitu. Ya. Sangat paham sekali. Bahkan punten, mohon maaf ya, tadi sajadah sampai haram jadah. Artinya ada warga yang tidak punya beras pun larinya ke kepala desa gitu. Lah, kalau sampai kepala desa tidak mengajukan warganya yang memang pantas mendapatkan bantuan, ya saya nggak tahu nih kepala desanya berarti tidak mengerti kondisi masyarakat. Tapi justru saya berharap justru pemerintah harus percaya 100% kepada pemerintah desa. Kerjasama ya, kerjasama yang sama bagus. Tinggal regulasinya kok yang di apa ya, yang diolah bagaimana caranya biar data ini valid. Ya. Kan ini upgrading data ini sebenarnya sudah ada setiap tahun itu ada ya, dari BPS kemarin, dari pertanian, terus untuk kemarin kan ada program SDGs Ya, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Tapi ya tadi di saat turun bangun kenapa itu lagi gitu, bahkan ada yang meninggal lagi yang dapat. Lah ini saya bingung gitu kan ya, salah siapa? Apakah salah semuanya? Ya nggak tahu lah, ini mudah-mudahan menjadi perhatian. Ya terkadang lucu juga Pak kalau kita lihat ya, kementerian itu masing-masing berjalan ya. Padahal bantuan yang disalurkan itu pasti kebanyakan ke masyarakat desa, kan tetapi kenapa kementerian tidak ada kerjasama yang baik kan mengenai data? Misalkan kementerian ini colong minta misalkan ke pemerintah desa seperti itu bagusnya seperti itu kan Pak. Tetapi kenapa ya kementerian ataupun lembaga-lembaga ataupun yang lainnya itu kayaknya seperti berjalan sendiri gitu Pak. Sedangkan kan desa sudah mengajukan ya seperti ini untuk kriterianya, masyarakatnya kondisinya seperti itu, tapi tetap yang bantuan yang dapat itu seperti itu aja orang-orangnya kebanyakan. Tetapi Pak mungkin ada perubahannya sedikit-sedikit, mungkin tidak hanya di desa kita juga, mungkin dari desa-desa lain juga sama seperti itu. Ya aneh terkadang. Ya memang kalau masalah data ini sebenarnya polemik yang Ya. sudah lama sekali, permasalahannya sudah lama sekali dan tidak ada penyelesaian yang signifikan. Bantuan itu tidak hanya datang dari desa, ada dari Kementerian Sosial, ada BUMN, ada APBD kabupaten dan yang lainnya, tetapi tetap berjalan masing-masing tanpa ada soliditas ataupun koordinasi mengenai data itu sendiri seperti apa. Padahal yang lebih tahu itu kan di desa itu sendiri, kepala desanya, perangkatnya, RT RW-nya, akan tetapi di lapangan kita lihat kalau bilang kasihan ya kasihan pada pengurusnya, kader-kader RT RW, pemerintah desa itu selalu disalahkan. Aneh juga kadang-kadang. Saya sempat salut kepada pemerintah kabupaten waktu itu ya, khususnya Kabupaten Garut ya waktu itu.
karena waktu pemberian bantuan dari Pak Bupati waktu itu datanya sangat tepat sasaran. Karena dari pemerintah Kabupaten Garut sebelum melaksanakan penyaluran bantuan, mereka minta PNDA dulu, data yang menurut desa ini adalah layak dan belum mendapatkan bantuan dari pihak manapun, baik dari Kemensos, baik dari Banklub dan lain sebagainya. Waktu itu sangat tepat sasaran. Nah, inilah yang kami maksud agar supaya sinergitas antara kami pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat harus ada. Setiap bantuan yang mau disalurkan memang ya minta upgrading data, karena data kependudukan ini ya itu berubah sangat cepat. Ya. Hitungan hari bisa berubah. Betul ya, hitungan hari bisa berubah. Artinya apa? Tidak bisa mengelak kalau ada masyarakat yang meninggal. Masa ya jangan dulu, kan belum dapat bantuan, biar dapat bantuan dulu nanti baru meninggal, kan enggak? Artinya apa ya? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap apalagi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ya pasti ada perubahan ya, seperti orang yang benar-benar harus menjadi perhatian kita. Jadi sebelum pemerintah memberikan bantuan, baik itu yang sifatnya adalah bantuan sembako atau mungkin bantuan secara finansial itu ya tolong kami benar-benar dilibatkan dulu, artinya diminta data yang benar-benar up to date sehingga kami mendata itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan terjadi kecemburuan sosial nanti di lapangan. Ya, itu yang menjadi keprihatinan kami itu karena tidak akan masyarakat itu tidak akan menuding pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. Pasti desa di mana sih pendataan? Benar nggak sih? Bisa nggak sih? Paham nggak sih? Padahal kamu kan sudah seperti apa itu kan mendata yang bagaimana biar data ini benar-benar data yang valid, melibatkan kepala kewilayahan RT, kader kami libatkan, kader kami libatkan, karena itu memang ya salah satu tugas dari beliau-beliau. Oke ya, jadi menarik juga kemarin mengatakan Menteri Desa Bapak Abdul Halim Iskandar, jadi kementerian yang lain itu berjalan itu sendiri-sendiri tanpa melibatkan. Nah, ujung-ujungnya beliau mengatakan akan bekerja sama mengenai data ini karena beliau juga mengakui bantuan yang ke pemerintah desa untuk masyarakat desa itu tidak sepenuhnya akurat, Pak ya. Nah, kita ketahui pasti kalau mereka kementerian atau lembaga yang lain yang menyalurkan koordinasi dengan pemerintah desa itu pasti tepat sasaran seperti itu. Ya, makanya tadi ya terima kasih kepada Gus Menteri yang sudah memberikan advice ya bahwasanya sudah memberikan kepercayaan kepada kami di pemerintahan desa dan akan ada sinergitas masalah bantuan dan khususnya pada masalah pendataan ya memang itu yang kami harapkan sehingga bantuan-bantuan ini bisa tepat sasaran dan kami dari pemerintahan desa jangan jadi kami hitam gitu kan ini pokoknya di mana aja lah, nggak hanya di tempat kami aja, hampir se-Indonesia, seluruh Indonesia, desa-desa yang ada di Indonesia pasti punya permasalahan yang sama, ya karena tadi data yang dipakai adalah data yang tidak akurat. Jadi menurut kami, saran kami ya siapapun yang mau memberikan bantuan baik dari kementerian, dari provinsi maupun dari kabupaten, sebelum menurunkan bantuannya tolong koordinasikan dengan kami di desa melalui dinas-dinas yang terkait sehingga kami upgrade datanya itu benar-benar yang sesuai kondisi di lapangan, sampai tidak tepat sasaran yang justru bantuan ini sangat bagus, sangat membantu masyarakat justru menjadi permasalahan. Ya, kita bisa lihat sekarang banyak bantuan yang justru malah menimbulkan permasalahan karena tidak tepat sasaran. Oke, terima kasih Pak waktunya. Terima kasih. Ilmunya bermanfaat. Sama-sama. Dia menonton ya. Jangan Pak. Matur suwun, terima kasih. Salam sehat. Selamat bekerja. Amin amin amin. Sukses aktivitasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para desa,
sekian ya berbincang santai dengan Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bagi sobat yang menyukai channel ini, silahkan subscribe, berikan like-nya dan komentarnya ya. Oke, jangan lupa selalu semangat menjalani aktivitas, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur pula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.